Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala muallimil khair Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Di antaranya adalah kesempatan kita untuk bisa berhadir di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka untuk mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga kita perbanyak kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam ini merupakan malam Jumat, malam di mana Rasul sendiri menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau, yang mana mudah-mudahan salawat kita ini bisa sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pertolongan, yaitu berupa syafaat, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada kesempatan malam ini yaitu mengenai tentang bahayanya penyakit hati. Jadi memang hati ini merupakan salah satu organ dan juga salah satu titik yang menjadi perhatian, ya. Perhatian oleh siapa? Terutama oleh generasi terdahulu. Mungkin dengan istilah dikenal dengan salafus salih. Kenapa pentingnya hati ini? Ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an sebuah firman-Nya, di mana nanti pada hari kiamat itu disebutkan yaum la yanfa'u malun wala banun. Ya, hari di mana pada hari tersebut tidak bisa memberikan kepada kita manfaat, baik itu harta kita, ya. Makanya ketika kita kumpulkan harta kita di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya, maka itu juga tidak akan bisa memberikan bantuan. Begitu juga anak kita, sesayang apapun anak kita kepada kita, ya, sulit nanti baginya untuk ia bisa memberikan bantuan kita di hadapan ataupun di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini disebutkan, ya, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali mereka, ya, yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Ma makna yang salim? Maknanya adalah yang sehat. Ya, sehat itu bersih. Ya, sehat itu tidak ada penyakit dalam hati kita. Ya, maka ya, masalah hati ini menjadi perhatian oleh para generasi terdahulu, terutama adalah generasi-generasi terbaik. Itu juga dikarenakan mereka, generasi tersebut, mengetahui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum." Allah itu enggak lihat ke bentuk kita. Ya, enggak lihat ke gimana tampilan kita, itu Allah enggak lihat ke situ. Maksudnya apa? Untuk mengukur, ya, seseorang hamba itu tidak dilihat daripada tampilan dan rupanya. Ya, maka saja bisa jadi ada orang yang mungkin tampilannya menawan, tetapi di mata Allah ia sangat hina. Ada mereka yang mungkin tampilannya biasa-biasa saja, tapi malah mereka ini di hadapan Allah lebih mulia. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, ketika beliau menyebutkan innallaha la yanzur. Kita semua tahu arti yanzur. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu menjadikan acuan adalah hati kita.
Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati itu bisa mengetahui mana hambanya yang memang ia itu memiliki keutamaan ataupun mulia, dan mana hambanya yang mereka itu walaupun tampilannya bagus, ganteng orangnya, penampilannya menarik, tapi ternyata dia di hadapan Allah tidak baik ataupun tidak mulia. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melihat pentingnya posisi hati ini, maka kita harus memperbaiki hati. Tapi kami yang diamanahi untuk mengkaji materi ini bukan berarti kami yang paling bersih hatinya, tidak, ya. Nah, karena memang salah satu juga hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini tidak ada alat detektor, ya, hati yang sakit. Maksudnya hati sakit secara maknawi, bukan secara hissi. Dalam artian orang-orang medis bisa deteksi ada penyakit hatinya udah mulai istilahnya, ada yang disebut mungkin dengan fatty liver. Ya, hatinya sudah dikelilingi dikelilingi lemak. Nah, ini mungkin bisa dideteksi sama orang-orang medis. Tapi ada penyakit-penyakit hati yang sifatnya maknawi itu nggak bisa dideteksi. Nggak ada alatnya untuk mendeteksi itu penyakit hati. Misalkan kita baru masuk, bunyi di atas tuh, net, dengkinya 80%, nggak ada. Ya, maka kami yang diamanahi untuk menyampaikan topik ini juga bersama-sama kita untuk menjadi pencerahan bagi kita semua untuk bisa membersihkan hati kita, karena ya hati ini sangat penting. Makanya ingin kami sampaikan bahwasanya hati ini kalau dilihat dari sisi penyakitnya, dia ada yang hissi, bisa dirasakan, ya. Mungkin yang tadi bisa dicek sama dokter penyakit dalam, ya. Kita bawa hati bermasalah, bisa diobati, ada obatnya. Ada yang sifatnya maknawi, ya. Dia maknanya adalah dia tak terlihat, tapi ada penyakit itu, dan ini lebih berbahaya sebenarnya. Ya, makanya sampai para ulama pun menuliskan buku terkait dengan penyakit-penyakit hati ini. Kemudian membuatkan satu cabang ilmu, ya, untuk membuat hati kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tidak ternoda. Makanya ada kelompok yang memunculkan misalkan, sebenarnya sama aja ini, istilahnya mungkin agak berbeda menurut kami, ya. Yang pertama ada kata ilmu tasawuf, ya, safa qalb, yani membersihkan, membeningkan hati, kan gitu kan, safi kan soft, bening, bersih, ya, sehingga muncul ilmu tasawuf yang mana tujuannya adalah untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, kemudian selanjutnya diisi dengan diisi dengan sifat-sifat yang baik. Ada sekelompok ulama yang membahasakan ini dengan istilah tazkiyatun nufus. Kita pernah dengar tazkiyatun nafs. Dari sisi bahasanya ini tazkiyah adalah maknanya tathhir. Apa arti tathhir? Membersihkan, mensucikan, kayak kita tahu taharah artinya suci, ya. Apa yang disucikan? An-nafs, jiwa. Dan jiwa itu hati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis disebutkan, dan ini diketahui oleh banyak kaum muslimin, apa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh badan akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah tadi itu, mudghah tadi itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh badan kita juga akan sakit, akan rusak. Ya, makanya para ulama juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bisa mensucikan. Makanya dia disebut ada takhalli, ada tahalli. Takhalli ini mengosongkan. Kita bersihkan hati kita dari segala sesuatu yang itu merupakan noda, penyakit, kebusukan dan lain sebagainya. Kemudian baru kita tahalli. Tahalli itu isi dengan yang bagus-bagus, ridha, qanaah. Nah, mungkin pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji sisi ini. Ya, adapun sesi medis tentunya
kami pribadi tidak memiliki kapasitas untuk membahas itu. Akan tetapi kita akan mencoba bersama-sama mengkaji tentang penyakit hati yang sifatnya ya itu seperti misalkan hasad. Ini paling sering disebutkan. Padahal juga penyakit hati ini terkadang ada bentuknya bentuk yang lain. Apa itu? Seperti ham. Pernah dengar kata ham? Kita pernah berdoa, cuma kadang-kadang ketika kita berdoa memang nggak tahu artinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pernah dengar doa ini? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya, ini doa sering kita panjatkan. Cuma terkadang kita tak tahu maknanya. Di sini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ini sebenarnya dulu mengajarkan seorang sahabat yang terlilit hutang. Jadi ada sahabat ya, terduduk di tiang masjid dalam kondisi depresi dan sedih. Kenapa? Karena terlilit hutang. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat tersebut satu doa ini. Karena di akhir tuh min ghalabati daini wa qahri ar-rijal. Ini tentang berlepas dari hutang. Ya, Rasul ajarkan, kemudian sahabat tersebut mengamalkan doa ini sambil ia berusaha, akhirnya hutangnya terlepas semua. Nggak boleh juga, oh ini dah ada doanya nih, ya udahlah saya di masjid aja 24 jam. Mudah-mudahan hutangnya bisa saja kalau Allah menghendaki, tapi hendaknya kita mengiringi dengan usaha. Dalam doa ini ya, disebutkan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari alham dan hazan. Apa itu ham? Apa itu hazan? Ya, mungkin kita sering mendengar bahwa mungkin dulu sempat beredar buku yang ditulis oleh Dr. A'id Al-Qarni, bukunya La Tahzan. Betul itu. Sempat populer ya. La Tahzan. Artinya apa? Jangan bersedih. Ya. Tapi kita nggak pernah dengar kata yang kedua ini. Bukan nggak pernah dengar. Kita dengar, kita ucapkan, tapi tak tahu maknanya. Apa itu? Apa beda hammon dengan huznon? Hammon ini sebenarnya sering menimpa kita. Cuma kita nggak tahu itu namanya. Kayak kita bilang misalkan, ini orang mahmum. Mahmum itu sedang terkena ham. Ham itu adalah kekhawatiran akan masa depan. Mengkhawatirkan masa depan. Kayak mana mengkhawatirkan masa depan? Aduh, ini dah umur segini, belum dapat jodoh. Ya. Umur segini, kerjaan belum mapan. Ini namanya ham. Habis itu saya sudah kerja nih, tapi bau-baunya kayaknya saya mau dipecat. Kalau saya dipecat, nanti saya kerja apa? Kalau nanti saya nggak ada kerja, anak istri saya makan apa? Ya, ini ham. Dan ini sering menimpa kita. Ya, sering menimpa kita. Susah lagi. Oh, kawan tuh udah naik Hondanya baru, mobilnya baru. Nggak iri. Kita nggak. Karena beda pengertian daripada hasad. Nah, ini kan perlu untuk mengetahui makna kata ini. Ada hasad, ya. Ada hiqdun, haqad. Ada yang namanya ghibtah. Mungkin kita cuma ghibtah. Ghibtah ini adalah kita ya iri ya, merasa sedikit iri dengan apa yang Allah karuniakan kepada saudara kita. Tapi nggak ada dalam diri kita rasa, ya Allah, itu hilangin aja itu. Misalnya apa? Dia baru punya mobil baru. Terus dalam hati kita, ya Allah, sakit hati saya lihat. Kawan saya tuh punya mobil baru. Saya belum punya mobil baru. Ya Allah, buat mobilnya itu tabrak. Atau buat mobilnya itu rusak. Ya, kalau ada sifat seperti ini namanya apa? Hasad. Atau yang dikenal dengan iri. Tapi kalau ghibtah tidak. Ya, ini kawan saya baru beli mobil baru, alhamdulillah. Mudah-mudahan mobilnya awet, nggak rusak-rusak, dia bisa pakai selama-lamanya. Ya, tapi saya ada pengen kayak gitu sedikit. Nah, ini ghibtah. Ya, makanya ya, kadang-kadang ketika kita melihat teman kita mendapat sebuah karunia, kita depresi, malah kita yang depresi. Makanya terkadang, ya bukan terkadang, malah banyak ya penyakit fisik itu lahir dari kondisi hati yang nggak stabil. Apakah tak stabil karena dia itu sering mendapat tekanan?
Apakah tak stabil karena ia itu suka iri akan apa yang ada pada orang lain? Akhirnya apa? Akhirnya hatinya sempit dan memunculkan penyakit fisik gara-gara psikisnya nggak bagus. Ya, kadang-kadang nih ketika kita pergi ke sebuah acara gitu, ada khauri gitu kan, nggak makan pun daging kuah belangang tuh, nggak kita sentuh pun. Kita makan nasi misalkan, kemudian makan yang dikukus, yang direbus, sehat, sayur-sayuran kita makan. Pas sampai ke rumah dicek darahnya 160, 170, 180. Ya, pas dibawa dicek, ya, ditanya sama yang ngecek, dokter kah itu atau perawat kah? Ini Bapak dari mana ini? Tadi saya baru menghadiri ada kenduri. Bapak makan gulai kambing? Enggak. Bapak makan yang soto kambing? Enggak. Jadi ternyata yang salah itu bukan kambingnya. Ya, yang salah itu adalah hatinya. Kenapa? Karena tadi waktu dia kenduri, ya, terlihat di matanya kawannya itu, ya, naik mobil baru, panas badannya, membara hatinya. Kenapa? Kawannya naik mobil baru. Akhirnya apa? Tak stabil. Makanya kadang bahasa dokter itu istilahnya penyakit psikis, tapi ternyata mungkin kalau bahasa kita memang hatinya yang busuk, hatinya yang dipenuhi dengan penyakit. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi pembagian daripada penyakit hati. Yang pertama itu ada yang modelnya seperti itu. Dia menyakitkan kita, ya, yaitu rasa kita khawatir akan masa depan, ya. Ini saya belum ada kerjaan, ini saya belum nikah. Udah nikah pun, udah nikah, ya, udah ada kerjaan, tapi Allah belum kasih anak. Udah pusing lagi, kok dia anaknya ada 3, saya anaknya belum ada 1 pun. Padahal karena memang hidup kita ini, ya, sejak kita dari kecil ini kalau kita perhatikan, itu memang selalu di bawah tekanan dan tuntutan. Anak kecil itu ada tekanannya. Tekanannya apa? Takut dia nggak bisa pergi main. Karena ambisi seorang anak kecil adalah main. Kayak kadang-kadang ketika kita suruh sekolah, kemudian kita suruh ikut les, berontak dia. Karena kenapa? Itu masanya. Ya, sekolah dia dari jam 8, pulang jam 5 sore. Berontak dia. Kenapa? Itu masanya dia bermain. Tapi kadang-kadang masalahnya ketika kita tidak kontrol, dia main dari pagi sampai malam. Karena memang ambisi anak kecil adalah bermain. Itu tekanan bagi dia. Ketika dia nggak dikasih bermain oleh orang tuanya, ketika dia tidak diberikan mainan oleh orang tuanya, di saat kawannya sudah dibelikan mainan baru, ini tekanan bagi dia. Tekanan psikis bagi dirinya. Makanya sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ini memang selalu di bawah tekanan dan tuntutan. Ketika kita sudah tamat SD, kita pindah ke SMP, cari sekolah. Di sini sudah mulai muncul gengsi-gengsian. Ini sekolah saya populer, sekolah dia biasa aja, udah mulai. Ya. Kemudian ketika kita sudah sekolah di SMP misalkan, itu rasanya pengen-pengen cepat tamat. Nah, pengen-pengen cepat lepas dari sistem yang ada di SMP. Pengen cepat SMA. Pas udah SMA kondisinya sama lagi. Pengen lepas dari sistem SMA. Bosan belajar. Udah capek belajar ikut peraturan, apalagi kalau di pesantren, inilah itulah, program inilah, program itu, harus bangun jam sekian. Tekanan bagi kita, ya. Karena anak-anak di masa puber inginnya apa? Bebas. Sukanya apa? Keluyuran. Tapi tak bisa, sehingga menjadi tekanan tersendiri bagi dirinya. Kemudian ketika dia berambisi untuk cepat-cepat tamat SMA, pas tamat bingung dia. Bahkan sebelum tamat bingung. Ini saya kuliah ke kampus mana? Udah mulai muncul lagi tekanannya dan rasa khawatirnya. Diterima nggak saya nanti di fakultas fulan? Ketika sudah diterima pun, ya, dia tekanan lagi. Tekanan apa tekanannya? Harus cepat selesai. Pas sudah dekat-dekat semester 7-8 skripsi belum kelar, udah dapat tekanan lagi. Sepupu dah wisuda, udah yudisium. Udah sidang, kita belum, tekanan lagi datang. Ya. Terus setelah kita pun sudah sidang, sudah yudisium, sudah wisuda, datang lagi pikiran, belum dapat kerja, belum lulus PNS, belum ini, belum itu. Pas udah lulus pun, tekanan lagi datang, belum ada pasangan hidup. Itu kan? Udah punya pasangan hidup, ya.
bingung lagi, ini kenapa si fulan baru nikah 5 bulan langsung dapat? Ini saya udah 2 tahun nih belum apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tekanan lagi. Pun punya anak, nanti tekanan lagi dari orang, dari tetangga. Anaknya udah sekolah berapa? Atau anaknya jumlahnya sudah berapa? Atau nanti kalau kita udah tua pun tekanan lagi, udah punya mantu belum? Jadi memang, ya, udah punya mantu tanya lagi, udah punya cucu belum? Cucunya udah bisa apa? Ada sekolah. Jadi memang hidup kita itu seperti itu. Ya. Bagi mereka, sebagian orang terkena penyakit hati yaitu kekhawatiran tinggi. Ham. Dan juga hazan. Kalau hazan ini bedanya adalah dia nggak move on, selalu kita bilang kalau huzun ini dalam bahasa Arab dia adalah meratapi kesedihan di masa lalu. Beda dengan ham, dia mengkhawatirkan masa depannya. Kalau huzun dia menyesali dan nggak move on dari penyesalan masa lalu. Ini namanya huznun. Makanya kita diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa ya bisa terlepas dari kedua penyakit ini, yaitu hammun wa huznun. Makanya kita bacakan Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu harus sering diulang-ulang supaya apa? Hati kita lapang, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah belum diminta sudah dikasih, ya Rasul nggak minta dibersihkan hatinya, tapi waktu kecilnya hatinya sudah dibelah, sudah dibersihkan, sudah dioperasi, dibersihkan, dikeluarkan semua sifat-sifat jelek, buruk, tempat bagian-bagian setan itu bersih. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Itu Muhammad nggak minta, tapi dikasih sama Allah. Makanya Rasulullah terus seperti itu. Kayak sampai disebutkan juga dalam ayat yang lain, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau Nabi Muhammad kelebihannya di situ. Allah akan berikan terus kenikmatan-kenikmatan ya sampai Nabi Muhammad itu ridha. Ya. Tapi kita yang tak seperti Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita yang berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Terutama tadi adalah penyakit hammun wa huznun. Ya. Baru kemudian selanjutnya kita bersihkan dari penyakit-penyakit buruk yang lain, seperti hasad tadi itu. Ya. Kalau hasad itu artinya apa? Kita iri dengan karunia Allah yang ada pada orang lain, dan kita berharap nikmat yang ada sama orang lain itu hilang. Nah, itu hasad namanya. Ini level nomor 2. Level pertama tadi kita iri, tapi kita nggak berharap nikmat itu hilang dari orang yang kita irikan. Ini saya iri sama tetangga saya. Ya. Panas saya lihat dia. Bulan kemarin mobilnya baru. Bulan ini dah istrinya baru. Panas hati saya. Tapi ketika kita melihat misalkan, oh ini tetangga kita bulan lalu mobilnya sudah ganti baru, ya. Kemudian kita tak ada rasa dalam hati kita, ya Allah hancurkan itu nikmatmu itu. Ketika itu tidak ada, itu namanya ghibtah. Tapi ketika ada dalam hati kita rasa, ya Allah panas saya lihat itu tetangga saya itu punya mobil baru tuh. Tolong bentar buat kecelakaan dia. Mobilnya nggak bisa pakai lagi. Ini namanya hasad. Ada yang lebih parah lagi. Namanya adalah al-hiqdu, dengki. Kalau dengki itu sudah berharap nikmat yang ada sama orang hilang, dia ikut kontribusi lagi dia, turun tangan dia untuk menghilangkan nikmat itu. Ini namanya hiqdun itu. Misalkan kita di kantor, ternyata ada teman kita yang dipromosikan naik jabatan, ya, dengki kita yang bisikkan, Pak Bos tuh nggak beres itu orangnya tuh, kita keluarkan aibnya semua. Ini namanya dengki. Ini level paling atas nih, paling jahat. Ini adalah penyakit-penyakit hati, dan ini sangat berbahaya sekali. Dengki dan juga takabur ini adalah salah satu dosa pertama yang dilakukan. Siapa yang lakukan? Iblis. Iri dia, lihat Adam diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari api. Masa disuruh sujud ke Adam? Ya, malaikat pun disuruh. Tapi malaikat mau. Ini kelebihannya.
Jadi tak ada negosiasi dalam perintah Allah. Dan itu seharusnya, ya. Tapi kalau iblis ini kan itu masalahnya dia. Pertama dia iri, ini saya dari api, ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya dari api diciptakan. Keren lah. Iya dari tanah. Ya. Kok saya sujud sama dia? Ini awalnya. Iri. Baru habis itu sok. Gara-gara dia diciptakan dari api. Dan itu yang menyebabkan iblis terusir dan terlaknat. Ya. Itu juga yang menyebabkan kasus pidana pertama yang terjadi di atas permukaan bumi. Antara siapa? Qabil dan Habil. Kenapa? Iri. Hasad. Ya, akhirnya terjadilah pembunuhan terhadap Habil. Ya, makanya ini sangat berbahaya sekali. Ya, penyakit seperti ini. Ya, untuk yang efeknya itu berbahaya bukan cuma untuk diri orang yang memiliki penyakit tersebut, tetapi juga untuk orang sekitar. Iri dia, dengki dia. Ini sangat berbahaya sekali. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penyakit hati yang paling berbahaya yang pertama adalah iri, ya, hasad dan hekdon, kemudian dilanjutkan misalkan dengan takabur, ya, dengan sombong. Ya, sombong ini juga, ya, ada yang modelnya juga mungkin ria, sum'ah, ujub. Ini apa bedanya? Ria, sum'ah, ujub. Kalau ria itu melaksanakan sesuatu itu untuk dilihat orang. Itu ria namanya. Tapi kalau misalkan sum'ah itu supaya kedengaran bagus. Supaya didengar sama calon mertua. Oh baik kali ini calon menantuku. Ya. Salat, sujudnya lama kali. Nah, tidur dia situ. Ya. Ada satu lagi ujub. Apa arti ujub? Ujub ini dari ajaba. Artinya apa? Kagum. Kagum sama siapa? Sama diri sendiri. Pernah nggak kira-kira kagum sama diri sendiri? Tadi pas rapat sama pimpinan dan kepala-kepala biro, keren kali saya ngomong. Terpukau orang tuh. Pas lagi naik Honda senyum-senyum sendiri. Mantap kali aku ngomong tadi ya. Ini ujub, ini berbahaya. Ya, kayak sampai disebutkan salasun muhlika. Ya, salasun muhlika. Ada 3 hal itu yang menghancurkan kita. Yang pertama adalah syuhun, pelit. Ya. Syuhun, kemudian adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi. Seseorang yang kagum sama dirinya sendiri. Ini banyak ini. Tadi pas datang di Kenduri, orang semua lihat saya, berarti ganteng kan? Ya. Emang dia nggak bilang sama orang dalam hatinya ini ujub nih, ini berbahaya. Ya, kita terlena dengan apa yang ada sama kita itu berbahaya sekali. Makanya kita misalkan kayak orang Aceh ini nggak masalah kita berbangga misalkan takjub kita dengan Aceh, Aceh hayuha tanoh kenebahin datu, kan kayak gitu kan? Cuco Iskandar Muda. Yang hayu itu Iskandar Muda dan orang yang hidup sezaman mereka. Kita di mana hayunya? Provinsi termiskin. Di mana hayunya kita? Yang hayu itu Iskandar Muda dan mereka yang hidup di zaman itu. Maka kita tidak boleh terlena makanya. Karena wujub ini membuat kita terlena sehingga apa? Tidak ada usaha untuk pengembangan diri. Kayak kita misalkan. Karena udah keren Aceh nih dan itu diungkit-ungkit di depan orang selalu, udah stagnan kita. Gitu-gitu aja. Orang berkembang terus, berinovasi, mengembangkan diri, melakukan gebrakan perubahan untuk menjadi lebih baik. Kita nggak asih ungkit tuh terlena dalam sejarah masa lalu. Ya, maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat ujub ini, sifat kita bangga dengan diri kita sendiri, kagum dengan diri kita sendiri, ini adalah merupakan salah satu penyakit hati, ya, yang membahayakan ya kita sendiri. Begitu juga dengan misalkan pelit. Nah, ini pelit bahaya juga. Kadang-kadang ada orang pelit nih yang levelnya parah nih adalah bukan cuma sama orang dia pelit, sama dirinya sendiri pelit dia. Nah, ini ada nih model kayak gini. Ini berbahaya sekali dia. Itu kawan tuh nggak makan-makan dia. Takut mungkin kita mintain.
Takut kita join sama dia. Ya. Akhirnya apa? Rela dia nggak makan. Ya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita ya sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita ya untuk senantiasa membersihkan jiwa kita ini dari apa namanya? Dari penyakit hati. Itu bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat dalam surat Asy-Syams. Ini surat Asy-Syams ini dianggap sebagai surat di mana Allah Subhanahu wa taala itu paling banyak bersumpah di satu surat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ini kan wow sumpah semua. Wa nafsi wa ma sawaha. Arahnya itu ke nafs. Mau ngomongin apa? Setelah Allah bersumpah dengan matahari, dengan waktu duha, waktu matahari, sinar matahari di pagi harinya, Allah sudah bersumpah dengan malam hari, dengan gunung, dengan ini, dengan itu. Ujung-ujungnya apa? Wa nafsi wa ma sawaha. Allah bersumpah dengan demi apa? Jiwa. Ya, jiwa itu ada yang gerakkan hati. Hati itu olah otaknya. Maka kalau misalnya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Zakka yuzakki. Zakka yuzakki tazkiyatan. Artinya mensucikan, membersihkan. Maka beruntunglah mereka orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan hancur rugi mereka yang menodai hatinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan kepada kita informasi bahwasanya hati kita ini yang mengontrol jiwa kita ini kalau seandainya tidak disucikan, dibersihkan, diisi dengan sifat-sifat yang baik, ya, bisa saja itu menjadikan kita sebagai orang yang menodai hati kita dan juga ya mengotori jiwa kita, sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rugi, hancur. Inilah mereka. Ya, maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu sangat concern ataupun fokus dia ya, untuk mengajarkan para sahabatnya itu hal-hal sebenarnya terkait hal ini. Makanya kadang ketika datang seorang sahabat itu ya, menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang sesuatu, kadang-kadang para sahabat dulu suka datang ke Rasul. Terus bilang, "Ya Rasulullah, ausini." Datang aja dia, "Ausini." "Ya Rasulullah, coba nasihatin saya. Berikan kepada saya wasiat. Apa arahanmu?" Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu concern melihat sisi penanyanya. Makanya kadang-kadang Rasul ketika ditanya itu jawabannya apa? La taghdab. Jangan marah. Sampai diulang lagi, la taghdab. Jangan marah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya Rasul dari awal itu membina para sahabatnya itu untuk memiliki kesabaran, jiwa yang lapang, kemudian menjauhi penyakit-penyakit hati ini, dengki, iri, sombong, pelit, apa lagi? Kemudian itu tadi cepat marah. Kemudian apa lagi? Susah memaafkan. Susah memaaf. Ya Rasul sering mengulang, maafkan. Ya, diajarkan. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk membersihkan hati kita. Ya, kayak tadi saya sampaikan ya di awal, kadang-kadang penyakit hati ini bisa berefek kepada penyakit fisik. Makanya kayak tadi contohnya misalkan kita katakan, saya nggak makan tuh kuah belangang tuh, kok bisa darah saya naik nih, kolesterol saya tinggi, hatimu busuk. Udah panas ngelihat orang, cepat sekali panas. Lihat orang sedikit dapat keistimewaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan pun kamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, memang ada ya, hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan kelebihan. Makanya kata Allah dalam surah An-Nisa ya, ayat 32 kata Allah, "Wala tatamannau."
Jangan kalian iri. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lirrijali nasibum mimma iktasabu. Ya, orang laki-laki itu dia akan mendapatkan bagian. Udah ada nasibnya, bagian. Nasib, kalau kita nasib ya. Bahasa Arab itu nasib, artinya bagian. Para laki-laki itu sudah ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan para wanita juga akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli. Minta juga kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Nggak perlu kita merasa panas ketika melihat ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang ia memiliki ataupun mendapatkan kelebihan yang itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengukur kebahagiaan kita dengan apa yang orang lain punya. Itu nggak pernah bahagia kita. Ya, ini juga salah satunya. Ya. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita, makanya ini juga di antara trik, tips. Jadi bagaimana kita ini bisa bersih dari hasad ini? Kalau ada saudara atau siapapun itu selain kita yang mendapatkan karunia-Nya, cara untuk kita berlepas daripada iri dengki itu caranya yang pertama apa? Doakan. Doakan dia. Ya. Doakan. Oh ini fulan, wah datang dengan mobil baru. Masya Allah. Mubarak. Ya. Barakallahu fi sayyaratik. Doakan. Ya. Kadang-kadang walaupun hati kita masih ada ganjal tuh. Ya, kadang-kadang mubarak. Nah, itu pala arti dia. Nggak ikhlas dia doainnya. Tapi salah satu upaya untuk kita bisa melepaskan penyakit hati apalagi hasad ini, maka kita mendoakan siapapun orang lain yang mendapatkan karunia Allah. Ya, dia baru menikah, kita belum, udah capek nunggu, nggak datang-datang, nggak dapat-dapat, ya. Atau udah coba mengajukan proposal sana sini, tolak terus. Tapi kawan kita sekali mengajukan langsung diterima lamarannya, langsung menikah. Doakan sahabat kita itu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Oh, kita sudah nikah nggak punya anak. Oh, si fulan sudah punya anak. Doakan. Barakallahu laka fil mauhubi lak. Wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birrahu. Doakan. Ini adalah salah satu cara kita untuk supaya kita bisa terlepas dari penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit hati. Salah satunya adalah dari hasad. Kemudian cari tahu juga apa bahaya hasad itu. Oh ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hatab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata hasad ini dia itu dapat memakan kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa? Menghilangkan, dimakan habis, nggak tersisa. Sebagaimana api melahap, ya, kayu bakar, kayak gitulah dia. Jadi ketika kita ya iri, ada sifat-sifat iri itu muncul dalam diri kita, ingat terus hadis ini. Capek saya pontang-panting, saya salat tahajud. Pontang-panting saya ngumpul uang, pergi umrah, pergi haji. Ternyata pahalanya tak ada. Kenapa? Gara-gara iri sama orang. Kemudian yang ketiga ingat, hasad ini hanya akan menghukum kita sendiri. Menyakiti diri kita sendiri. Emang kira-kira kalau misalkan kawan kita punya rumah baru misalkan, atau rumahnya lebih luas dari rumah kita, kemudian iri kita, rumah kita yang kecil kira-kira langsung berubah jadi besar? Enggak. Mustahil. Yang ada malah apa? Kita tidur nggak tenang. Kita tidur nggak tenang. Sempit hati, kok bisa rumahnya gede? Kok bisa rumahnya indah? Kok bisa mobilnya bagus? Kenapa rumah saya akhirnya nggak bisa tidur, susah tidur, insomnia, itu akhirnya udah masuk rumah sakit. Apa gunanya? Maka oleh karena itu, pada hakikatnya penyakit hati ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu tidak lain tidak bukan hanya untuk kalau terus ada ia bersama kita itu akan membahayakan diri kita dan bisa menyebabkan fisik kita yang menjadi sakit. Nah, maka oleh karena itu kita juga harus mengingat
juga bahwasanya sebenarnya nikmat Allah sama kita udah banyak. Kadang-kadang ada hal yang terluput dari pantauan kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah terkadang ketika kita melihat, saya bukan mengenal sih, ada informasi katanya di Banda Aceh ini ada satu orang, dia Masya Allah hartanya banyak, tapi ternyata Allah uji dengan anaknya sakit semua, punya anak dua-duanya nggak sempurna. Makanya kita kalau lihat orang itu jangan langsung cepat, enak kali hidupnya, ya nikmat kali hidupnya, lurus-lurus saja dia. Kita nggak pernah tahu apa yang Allah berikan kepadanya berupa ujian. Kita tak pernah tahu apa yang sudah Allah ambil dari dirinya, nggak tahu kita. Istrinya meninggal, atau anaknya sakit, atau mamanya sakit, atau dianya yang punya penyakit. Tapi Allah berikan kelebihan dari sisi lah. Makanya kita hendaknya jamaah yang dimuliakan Allah itu berlapang dada, membesarkan hati. Ada sebuah hadis yang kalau hadis ini mungkin kita ingat ya selalu, kita amalkan, itu membuat kita menjadi lebih qanaah. Qanaah itu artinya apa? Ridha dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Kita berusaha terus untuk memperbaiki diri kita dalam rangka apa? Mewujudkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Apa yang kita mohonkan kepada Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan kita pengen juga di dunia itu hasanah kan? Walaupun target utama kita adalah fil akhirati hasanah. Tapi nggak ada masalah kita di dunia ini mencoba untuk mewujudkan kehidupan dunia yang baik, nggak masalah. Kita berusaha terus untuk mewujudkan kehidupan dunia kita yang baik. Ya, tapi ya kita hendaknya jangan cepat sekali tergoda ataupun marah ketika melihat ternyata ada kondisi orang lain yang lebih baik. Maka ingatlah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ya, kata Rasul, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu ad-dunya. Ini penting hadis ini. Supaya kita mau berlapang dada, berbesar hati, kemudian nggak cepat iri sama orang, nggak cepat dongkol sama orang. Ingat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang dia dapati dirinya di waktu pagi, waktu bangun tidur kita. Kita dapati diri kita dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama apa? Aminan fi sirbi. Kondisi aman. Kita bangun tidur kondisi A. Kan nggak enak pas bangun tidur ternyata suara senjata kayak dulu kita masih sekolah kan. Saya SMP di Ulumuddin, tingkat Cunda, Hidograha tuh diserang ya tuh tiap hari itu. Tiap hari dibombardir tuh, perang, suara minimi, basoka. Ya, sayang masyarakat ke sawah susah. Ya, mau para mungkin yang tugas di kantor sering diteror, dimintain uang. Enak nggak kira-kira hidup kayak gitu? Nggak enak. Enak nggak ketika kita bangun pagi kita lihat pintu rumah kita ada jebol, TV udah hilang, ya, Honda udah ditarik sama dia, AC dicabut entah kayak mana caranya. Enak nggak? Nggak enak. Makanya salah satu kenikmatan terbesar setelah iman dan Islam itu aman. Kondisi A. Mungkin kawan-kawan yang pernah keluar atau mungkin dulu pernah kuliah di luar provinsi Aceh, ini pernah melihat, kok di kota sana kan, ngeluarin HP pun nggak berani kita, takut datang begal. Ya, ada kota yang seperti itu di Indonesia. Udah kita masukin dalam tas pun masih dipakai silet ya. Naik kita Kopaja misalkan, atau naik kita angkutan umum, tuh dipakai pisau silet tuh, robek tas kita, diambil dompet, diambil HP. Kira-kira enak nggak hidup seperti itu? Nggak enak. Tadi Aceh alhamdulillah kita mau jalan main HP kayak gini angkat tinggi pun insya Allah bukan nggak ada, tapi tidak sebanyak di beberapa tempat yang lain. Ini nikmat ini. Nikmat ini. Yang pertama kita harus jaga bersama. Yang kedua kita syukuri. Ya. Kemudian kita memang harus ya menjaga orang sekitar kita. Makanya ketika kita bekerja itu harus jujur. Apalagi yang punya kebijakan, pemegang kebijakan itu harus jujur. Bahaya kalau nggak jujur. Jangan kira orang yang korupsi itu tidak memberikan imbas. Enggak. Ketika dia memakan harta yang bukan punya
yang bukan miliknya secara sah, dia ambil bermiliar-miliar yang padahal itu ternyata haknya umat atau haknya masyarakat, tunggulah saat masyarakat itu kelaparan. Rumah dia yang disasar pertama untuk dicuri. Ya gitu. Orang kalau udah perutnya nggak aman, bahaya kan? Bisa saja ya kota kita atau provinsi kita itu kayak kota-kota di luar sana. Spion pun hilang, tak kayak mana caranya? Spion hilang. Helm di tempat kita banyak pencuri helm. Kadang-kadang memang orang tuh mencuri itu bukan untuk dia mau jadi kaya, tapi karena memang perutnya nggak terisi. Maka di saat kita tak jujur, kita zalim sama orang, bukan berarti tak memberikan imbas. Saya pejabat nih, atau saya siapalah gitu, mengurus dana umat, saya ambil duitnya. Ternyata gara-gara saya ambil banyak orang kelaparan, tuh jatahnya punya orang-orang tidak mampu saya ambil. Karena kelaparan kali akhirnya siapa anak saya dirampok. Bukan cuma dirampok, dibunuh lagi anaknya. Maka kita ya jangan pernah menyepelekan kemungkaran itu sekecil apapun. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis yang tadi. Yang pertama adalah kata Rasul, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang kalian itu ketika di pagi harinya mendapati kondisinya aman. Kemudian apa yang kedua? Mu'afan fi jasadih. Ketika dia bangun pagi itu dia dapati kondisi tubuhnya sehat. Ya kan? Ada orang pas udah buka mata pagi nggak bisa gerakin lagi. Udah stroke rupanya. Na'udzubillah. Atau ada yang nggak bangun-bangun lagi memang. Tewas terus kayak gitu. Ya kan? Ini bahaya ini. Al-mautu faja'ah itu bahaya. Mati tiba-tiba itu berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena terkadang kita belum sempat bertaubat. Makanya kita lihat Rasulullah SAW itu demam beberapa hari. Ya. Jarang mereka itu yang mati tiba-tiba itu dari sahabat itu jarang, hampir tidak ada. Sehingga mereka ada kesempatan untuk bertaubat, untuk mengulang-ulang kalimat tauhid. Ini kita lagi balap-balap tuh mati terus itu. Nah, tadi belum salat pun, udah balapan liar udah mati. Ini bahaya sebenarnya. Kayak banyak ulama itu dia berdoa kepada Allah menghindari mati tiba-tiba. Karena kita nggak tahu ketika mati tiba-tiba tuh kita sedang dalam kondisi kadang-kadang mati tiba-tiba lagi terima sogok, wah jantungan, wah mati. Terkejut kan? Lihat sogokannya miliaran misalkan. Nggak pernah lihat duit sebanyak itu. Ada jantung sedikit. Pas lihat duitnya 1 koper, terkejut. Tapi terima, mati. Gimana matinya tuh? Su'ul khatimah. Ya. Maka oleh karena itu, ya, di antara nikmat yang besar adalah ketika kita bangun pagi, kita dapati kondisi fisik kita sehat. Apa guna rumah besar, mobil banyak, tapi terus kita berada misalkan di atas kasur kita. Nah, ada juga artinya. Siapa yang nikmati? Yang nikmati orang lain. Ya, kata Rasul, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, ya, dia punya makanan yang bisa dia konsumsi pada hari itu. Ini nikmat nih. Karena banyak juga orang bangun pagi aman rumahnya. Ya, badannya sehat, tapi emang nggak punya apa-apa di rumah. Ya, makan sehari sekali. Atau sehari sekali pun susah. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Jadi di saat kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, bangun pagi, kondisi rumah kita aman, nggak ada maling, nggak ada perampok, tidak ada keributan, semua kondisi stabil, badan kita sehat, kita punya makanan di hari ini yang bisa kita makan. Apa kata Rasul? Faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan kebaikan dunia itu sudah diberikan semuanya kepada orang tersebut. Inilah inti nikmatnya. Tak perlu kita berharap saya punya jet pribadi. Ya, ini aja 3 nih kita miliki selalu merupakan nikmat yang paling besar. Makanya jangan selalu lihat nikmat apa yang Allah kasih ke orang, tapi lihat juga nikmat apa yang Allah kasih pada diri kita. Banyak sebenarnya. Kalau kita hitung apa yang Allah kasih pada diri kita berupa kenikmatan, itu jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan yang Allah berikan kepada diri kita. Cuma masalahnya cuma satu aja, kita nggak bersyukur. Kemudian selalu banding-bandingin dengan orang. Itu aja. Makanya kata Rasulullah SAW,
Ya, kunjungilah orang sakit, kunjungilah kuburan, usaplah kepala anak yatim. Ini adalah salah satu upaya untuk melembutkan hati kita, ya, supaya hati kita itu tidak keras dan mudah untuk dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, sehingga juga selanjutnya bisa diisi dengan hal-hal ataupun sifat-sifat yang dia itu baik gitu ya, ridha, qanaah, saling membantu, kemudian tawadhu. Ini kan sifat-sifat yang baik, ya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatlah banyaknya nikmat Allah sama kita, jangan lihat banyaknya nikmat Allah sama orang, tapi lihat sama kita. Dan untuk membersihkan hati kita itu adalah merupakan kewajiban setiap kita. Kalau Imam Ghazali bilang itu memang wajib aini, kata Imam Ghazali. Jadi masing-masing kita harus mengontrol hati kita masing-masing untuk bisa bersih selalu, ya, dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Apakah kita sharing atau gimana, itu kita kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih. Nah, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Apa hukum dendam dan hukum membalas dendam? Sebenarnya membalas dendam itu, ya, nggak boleh hukum membalas dendam. Tapi Ustaz, dia ngelempar saya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, mana nih Ustaz, saya nggak balas dendam. Dia lempar saya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Kata Ustaz Abdul Somad. Tapi dia lempar saya 2 kali Ustaz, katanya. Lempar dia 2 tangkai bunga. Tapi 3 kali juga dia pernah lempar saya. Lempar dengan 3 bunga, tapi yang ketiga itu tolong dipastikan pot-potnya ikut melayang, katanya. Tapi pada hakikatnya kita itu tidak dibenarkan untuk membalas dendam, ya. Karena kalau memang harus membalas dendam, Rasul sudah duluan untuk melakukannya. Karena banyak sekali yang menyakiti beliau. Contoh pertama, orang Taif. Orang Taif ini ngelempar Rasul kan, sampai luka beliau kan. Kemudian orang Quraisy mengusir beliau, kemudian pernah memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Diboikot. Boikotnya gimana? Nggak boleh transaksi sama orang yang beriman, sama orang pengikut Muhammad, nggak boleh transaksi. Maksudnya gimana? Orang Islam punya duit, orang Quraisy jahiliyah yang kufar itu punya toko. Kalau tahu yang belinya pengikut Muhammad, nggak boleh jual ke dia. Diboikot sampai seperti itu. Apa yang terjadi sama kaum muslimin? Makan daun. Seperti itu perjuangan mereka. Tapi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menaklukkan kota Mekah, ada yang nyeletuk, ada yang ngomong dari kaum sahabat, al-yaumu yaumul malhamah. Hari ini hari pembantaian. Ya kan? 10.000 pasukan masuk ke Mekah, orang Quraisy kocar-kacir, nggak bisa melawan. Ada perlawanan dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal kalah. Akhirnya kabur dia pun. Karena tahu udah kalah, kabur dia. Nah, kemudian ketika itu pasukan kaum muslimin memang nggak ada lawan lagi sama orang Quraisy, sudah nggak bisa lagi. Kalau dibantai hari itu bisa nggak? Bisa. Tapi apa kata Rasul? Al-yaumu yaumul marhamah. Al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, siapa yang dia masuk ke dalam masjid, siapa yang dia tidak keluar dari rumahnya, dia aman. Kira-kira antum kalau dalam posisi kayak gitu, setelah sekian tahun disakiti, ya, disiksa, diusir, pas balik dalam kondisi kuat, kira-kira gimana? Tempeleng nggak semua tuh? Iya, tempeleng sampai rontok giginya. Tapi Rasul enggak. Berarti menandakan apa?
mendatangkan sebenarnya balas dendam itu tidak boleh. Tidak boleh kita balas dendam. Makanya Rasul senantiasa mengajarkan kita untuk berbesar hati dan memberi maaf sebesar apapun dosa orang yang kejahatan orang yang pernah melakukan pada kita. Ya, Ikrimah ini lari dia. Lari ke laut dia. Ikrimah bin Abi Jahal lari ke laut. Karena kata Rasul, walaupun hari itu adalah hari di mana hari kasih sayang lah, nggak akan dibantai penduduk Mekah ketika itu. Tapi ada beberapa orang yang wajib dibunuh kalau jumpa. Salah satunya siapa? Ikrimah. Boleh karena apa? Kemudaratan yang dia munculkan. Karena dia bisa saja membunuh pasukan kaum muslimin dan membahayakan, sehingga harus dibunuh. Siapa salah satunya? Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya ya Abu Jahal. Anaknya kan nggak jauh-jauh beda sama dia. Tapi ketika itu, ya, istrinya datang. Dia dah kabur dia. Dia menuju ke laut, mau naik kapal, mau kabur. Ada yang bilang mau lari ke Yaman, ada yang bilang dia mau lari ke Ethiopia. Karena tahu dia akan dibunuh kalau jumpa. Istrinya datang, ya Rasulullah, ya, tolong kasih jaminan kepada suami saya, si Ikrimah. Saya janji akan bawa dia ke hadapan kamu. Kata Rasul, saya jamin. Istrinya nyusul. Ketemu, mau naik perahu ketemu Ikrimah. Dibilang sama istrinya, wahai suamiku, saya sudah meminta kepada Muhammad jaminan untuk keselamatanmu. Kembalilah ke Mekah. Ini hebatnya sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini musuh besarnya ini. Tapi Ikrimah mau balik karena dia percaya kepada Muhammad, karena Muhammad sedari dulunya itu tidak punya penyakit hati satu pun. Kalau saya bermusuhan sama antum musuh besar saya, ya. Kemudian antum kalah kabur. Kemudian saya bilang, suruh balik dia, saya jamin aman dia. Kira-kira mau balik antum? Pasti antum pikiran, ini sampai depan dia disiksa saya atau dipenggal kepala saya, iya kan? Karena nggak berani menjamin janji saya kan? Siapalah saya? Tapi coba lihat, Ikrimah berani pegang janjinya Muhammad. Karena Muhammad ini memang nggak pernah melanggar janjinya. Itu hebatnya Muhammad. Musuhnya pun percaya. Baliklah si Ikrimah. Ya. Sebelum balik Ikrimah, Rasul bilang lagi kepada para sahabat. Karena apa? Banyak yang ngungkit-ngungkit bapaknya. Gimana dulu jahatnya bapaknya itu Abu Jahal sama umat Islam. Diungkit. Akhirnya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Udzkur mahasina mautaku. La tu'dhi Ikrimah bi dzikri abihi. Ya. Jangan kalian sebut tentang orang mati itu kecuali yang baik-baik saja. Kenapa enggak boleh? Menyakiti hati keluarganya. Karena Rasul waktu itu memprediksikan Ikrimah akan masuk Islam. Kalau misalkan dia balik, kemudian ada yang nyelutuh, bapakmu dulu, bisa aja dia balik lagi. Bisa aja dia jahat lagi. Tapi di situ Rasul sudah wanti-wanti duluan. Bukan cuma beliau memaafkan, tetapi melindungi kehormatannya. Jangan sampai bapaknya dicela. Dilarang semuanya. Maka ketika sampai Ikrimah, disambut dengan bahasa yang membesarkan hati. Marhaban birakmil muhajir. Selamat datang seorang penunggang yang dia akan hijrah dari kekufuran kepada keislaman. Langsung Ikrimah, dia merasa musuh besar saya kan jahat kali saya. Tapi ketika saya balik kok sedemikiannya saya dimuliakan oleh Muhammad. Tidak pernah diungkit kejahatan saya, malah disambut saya dengan bahasa yang luar biasa. Ya, bangga saya, langsung datang masuk Islam. Luar biasa. Ini dia makanya kita tidak dibenarkan untuk balas dendam. Ya. Enggak, gini dia. Dia dendamnya seperti gini. Saya ada si A membunuh si B. Ya kan? Ada si A membunuh si B. Si B ini keluarganya dendam enggak sama si A? Dendam. Tapi ketika keluarga si B langsung bunuh si A, itu salah. Tapi kalau misalnya dalam syariat, memang kan biasanya diqisas kan. Nyawa dibayar nyawa. Nanti setelah ditangkap si A, dimintakan maafnya kepada keluarga si B,
Ketika keluarga si B menolak, berarti si A ini harus dibunuh. Jadi hukuman nyawa dibayar nyawa ini sebenarnya untuk menghilangkan itu. Karena kalau antum jalankan itu, akhi, maka nggak akan selesai. Si A bunuh si B, anak si B bunuh si A, anak si A bunuh anak si B, dan gitu-gitu terus seterusnya, nggak akan selesai. Maka kemudaratan yang muncul itu akan semakin besar. Makanya dalam Islam dikasih tawaran dulu. Maafkan nggak? Kalau maafkan bayar saya 100 ekor unta, bayar diat, ya kan? Karena saya sudah memaafkan, dapat duit lagi 100 ekor unta, katakanlah 2 miliar atau 5 miliar. Mengikis nggak rasa dendam saya? Mengikis. Tapi kalau saya memang nggak ridha, udah jangan terima diat itu. Biarkan hukum syariat ya, menyelesaikan dia pun dipenggal, dihukum mati. Berarti dengan terbunuhnya juga dia, yang bunuhnya itu syariat, ya, yang memutuskan hukuman itu syariat. Anaknya berani balas lagi? Enggak, karena yang memutuskan itu syariat. Tapi kalau antum yang ambil sikap balas dendam, nggak selesai itu. Sampai anak cucu nanti kayak gitu. Akhirnya main balas-balasan terus. Makanya itu bukan solusi. Ya, makanya itu keburukan dan itu dilarang. Itu dilarang karena dia tidak pernah membawa kepada kebaikan. Tapi Rasul senantiasa mengajarkan kita untuk berlapang dada. Makanya orang beriman ini selalu segala sesuatunya itu diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari akhirat. Makanya kita orang Islam ini sebenarnya ya, yang paling penting itu adalah iman kepada yang gaib. Karena banyak hal gaib di agama kita. Pernah lihat Allah? Nggak pernah. Pernah lihat siksa kubur? Nggak pernah. Pernah lihat surga? Nggak pernah. Pernah lihat malaikat? Nggak pernah. Tapi kita disuruh percaya nggak? Wajib. Ya. Makanya kalau kita lihat juz amma itu aja kan ayat-ayatnya tentang hari kiamat semua tuh. Ya. Mulai dari surah An-Naba tuh, tentang siksa di dalam neraka. La yaduquna fiha barda wala syaraba illa hamimau wa ghasaqa. Ini kan ayat tentang kondisi orang di neraka. Enggak akan pernah la yaduquna fiha bardan. Orang penduduk neraka tuh enggak akan merasakan kesejukan. Enggak ada barit itu, enggak ada. Wala syaraba, nggak akan dapat minuman segar tuh nggak ada. Apa yang mereka dapatkan? Hamiman wa ghasaqa, air mendidih dan air yang terbuat dari nanah. Udah pernah lihat orang dikasih minum nanah? Nggak pernah. Udah pernah lihat orang di neraka disiksa? Nggak pernah. Tapi informasi tentang itu ada? Ada. Pernah lihat? Nggak pernah. Wajib percaya? Wajib. Maka ketika kita mampu menanamkan ini, selamat kita. Ya, dalam surah Al-Baqarah pun dibilang kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Kan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya kan? Lanjutan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Malah iman dengan gaib ini lebih dulu dibandingkan sah. Karena banyak perkara seperti itu. Makanya ya, saya dalam ayat yang lain, inna alaikum lahafidhin. Ini juz 30 semua nih. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu ayatnya kan? Surat apa itu? Surat Al-Mutaffifin. Nah, inna alaikum lahafidhin. Apa artinya itu? Inna alaikum lahafidhin. Kata Allah, sesungguhnya setiap kalian itu ada yang mengawasi, ada yang jaga. Siapa tuh? Kiraman katibin. Kiram itu para malaikat. Apa kerjaannya? Nulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kalian kerjain. Nyuri kalian tahu dia. Kalian ngaji di tengah malam, nggak ada orang lihat, dia tahu, dia catat. Sekarang itu bisa dihadirkan nggak keimanan tentang adanya malaikat yang memantau kita? Kalau itu ada, aman pekerjaan kita, terkontrol. Kayak kita ada CCTV, misalnya di sini ada CCTV, berani curi celengan amal nggak berani. Sekarang ada CCTV-nya, tapi nggak nampak. Yang ada keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya Allah melihat, ada para malaikatnya yang mengawasi dan mencatat. Berani nggak ambil celengan? Nggak berani juga. Karena apa? Kita merasakan kehadiran itu. Makanya dalam hadis disebutkan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa
Mukmin. Tidaklah berzina itu seorang penzina ketika dia sedang melakukan perzinahan itu dia lagi dalam keadaan beriman. Gitu juga pencuri. Nggak mungkin seorang pencuri itu di saat dia sedang melakukan pencurian dia dalam keadaan karena saya mau ngambil nih. Ada iman dalam hati saya, Allah lihat nih. Jadi ngambil nggak jadi. Berarti kalau saya tetap ngambil, saya sedang mengabaikan ini. Betul gitu ya? Nah, makanya itu paling penting dulu. Makanya kita masalah dendam ini itu segala macam. Ketika kita maafkan misalkan, berarti kita sedang mengimani sesuatu yang tak tampak dengan kasat mata kita. Pahala yang begitu besar misalkan. Wal 'afina 'anil nas. Ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an juga. Orang yang memaafkan. Pahalanya besar sekali. Cuman besarnya seperti apa? Nggak pernah lihat, tapi yakin besar, yakin. Makanya generasi para sahabat dulu dan generasi setelahnya itu yang dibangun pertama sekali itu iman. Seperti Ibnu Mas'ud bilang. Bahkan kata Ibnu Mas'ud apa? Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Karena kalau imannya sudah mantap, pas baca Al-Qur'an lihat ada ayat tentang surga, percaya langsung dengan surga. Ketika ada ayat tentang neraka, percaya langsung dengan neraka. Ketika ada ayat tentang hari kiamat, percaya langsung dengan hari kiamat. Karena ini susah ini. Kita mau buktikan, makanya kan kita kalau debat mungkin sama orang Kristen kalah kita. Coba buktikan neraka itu ada. Gimana bilangnya? Kasat mata dia. Tapi kan nggak serta-merta karena kita nggak bisa jawab, kita akhirnya betul juga ya, nggak bisa seperti itu. Makanya iman ini penting. Ya, iman itu penting. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq ini ditaruh di sebuah sisi timbangan dan di sisi timbangan yang lain ditaruh imannya umat ini, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Sulit dia. Sulit. Kenapa bisa unggul kayak gitu Abu Bakar As-Siddiq? Karena dia mengimani, meyakini segala hal yang datang dari Rasul pertama tanpa ragu. Ini yang pertama. Hebatnya di situ. Nggak ada keraguan sedikit pun. Ya, walaupun itu hal yang nggak masuk akal. Sekarang coba merenung aja kita. Kalau kita hidup di zamannya Rasul, hidup di tengah-tengah penduduk Quraisy, kemudian Rasul mengabarkan, semalam saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa PP, dan saya sempat naik ke langit. Kira-kira antum berdiri di barisan Abu Bakar atau Abu Lahab? Pasti akan mungkin bisa jadi kita akan berdiri di barisannya Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan. Kenapa? Nggak masuk akal di zaman itu ada orang PP dari Mekah ke Syam itu ke Palestina itu satu malam PP, nggak ada pesawat, nggak ada kereta api, nggak ada mobil, nggak ada teknologi. Kalau sekarang dibilang PP Saudi Palestina masuk akal, jangankan PP-nya dalam semalam, dalam beberapa jam pun oke. Tapi di zaman itu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sempat bermi'raj naik lagi ke langit, kira-kira percaya tuh? Kalau lahir dan hidup di zaman itu, kira-kira lagi ngapain pas mendengar itu? Lagi ngejek atau lagi memang mendukung gitu? Makanya Abu Bakar itu dan sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal dakwah itu keutamaannya tinggi. Tinggi sekali. Makanya pembagian klasifikasi sahabat pun diatur di situ. Siapa yang awal-awal mula-mula masuk Islam, makanya as-sabiqunal awwalun. Kenapa ada kelebihan itu? Karena memang perjuangan mereka nggak mudah. Selain mereka itu dalam kondisi lemah ketika itu sering disiksa, sering disakitin, malah ada yang dibunuh. Ditambah lagi banyak info-info yang memang mungkin secara logika nggak masuk akal. Ya kan? Nggak masuk akal. Kepada keluarga Yasir, Rasul mengatakan ketika mereka disiksa, yang menyebabkan Sumayyah itu, mamanya Yasir meninggal. Sumayyah itu ditusuk di duburnya itu tembus ke perutnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya janji buat kalian adalah surga. Emang keluarga Yasir dah pernah lihat surga? Enggak kan? Kenapa nggak langsung dia, ya udah saya nggak jadi, saya tinggalkan Muhammad dan dakwahnya, tolong jangan siksa lagi. Bisa nggak dia bilang gitu? Bisa. Tapi kenapa bertahan sampai nyawanya meregang? Itulah iman.
Padahal surga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai janji bagi keluarga itu belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka kunjungi, belum tahu gimana gambarannya. Tapi mereka teguh. Itulah iman. Makanya iman para sahabat itu tak bisa untuk kita bandingkan dan kita untuk coba kita ukur dengan keimanan kita jauh. Ya, bainas sama was sumur, jauh, langit dan sumur bawah. Jauh, nggak akan pernah sama. Ya, kata Rasul sampai menyebutkan tentang keutamaan para sahabat, la tasubbu ashabi. Ya, la tasubbu ashabi, jangan ada dari kalian itu yang mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau ada dari kalian nyumbangin emas sebesar gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Besar gunung Uhud. Mungkin panjangnya aja dari sini sampai ke simpang Surabaya, mungkin lewat lagi. Itu panjangnya aja, belum tingginya. Kita nyumbangin emas sebesar itu, ya. Apakah sama dengan apa yang disumbangkan oleh sahabat itu yang cuma sebesar satu mud segini kan? Enggak, kata Rasul. Lebih utama apa yang sahabat sumbangkan. Jangankan satu mud, setengah mud pun kalau disumbangkan sama sahabat dengan sumbangan kita yang sebesar gunung Uhud itu, ya akan sama levelnya. Kenapa? Keutamaannya beda. Mungkin kita menyumbang di saat kondisi sudah kondusif, Islamnya sudah kuat, kaum musliminnya sudah banyak. Ya mereka kondisi kaum musliminnya sengsara, kebanyakan pengikutnya pun bukan dari tokoh, dari budak, orang-orang rendah, orang yang nggak punya kedudukan, orang biasa-biasa aja, kayak misalkan Suhaib Ar-Rumi. Ini orang Arab tinggal di Romawi dulu. Dia datang ke Mekah. Dia berdagang, jadi orang kaya, adalah duitnya. Tapi dia nggak ada kedudukan. Mendengar dakwah Muhammad dia ikut. Pas hijrah dikejar. Kata dia, jangan kejar saya, tapi harta saya yang banyak itu kalian ambil aja. Ambil. Rela dia, ikhlas dia. Kita ada yang berani itu? Nggak ada. Nggak ada kita. Nyumbang ke masjid aja cari nominal yang paling kecil. Gimana kita bandingkan kita dengan para sahabat? Yang nolnya paling dikit, ya kan? Nggak bisa. Maka oleh karena itu, ya, terkait dengan mungkin tadi balas dendam, ya, itu sebenarnya tidak dibenarkan dan haram sebenarnya. Karena kita tidak boleh, misalnya balas dendamnya dalam bentuk apa? Kita dizalimi orang, kita balas orang itu dengan kezaliman, dosa juga kita. Misalnya ada keluarga kita dibunuh orang, kita membunuh orang, dosa kita. Karena membunuh orang itu, walaupun alasannya balas dendam, bukan dengan cara yang hak. Cara yang hak itu bagaimana? Misalkan antum memang profesinya algojo, itu boleh, nggak dosa antum. Ya, ada mahkamah mengeluarkan keputusan. Si fulan karena dia melakukan kejahatan ini, dia divonis oleh qadhi, oleh hakim, bahwasanya dia boleh untuk dibunuh. Antum algojonya. Dosa nggak antum? Nggak. Antum menjalankan syariat Allah. Ini yang hak. Tapi yang lain tuh nggak hak. Kalau kita langsung cari kesempatan, mana dia? Dia udah bunuh adik saya nih. Ambil tusuk, dosa juga kita. Dan nggak akan selesai itu. Nah, maka itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban. Jazakumullahu khairan. Ya, gimana? Ada lagi yang lain? So, kita cukupkan. Adakah amalan yang meningkatkan rasa syukur? Kan mereka ada masyarakat kan berprasangka buruk kepada Allah, usaha ini gagal, usaha itu bangkrut, seolah-olah Allah tidak adil. Ya. Nah, sebenarnya penting ada sebuah topik pembahasan itu husnudzan billah. Karena untuk masyarakat kita memang banyak yang terjebak dalam masalah seperti ini. Tidak husnudzan kepada Allah. Padahal Allah itu paling mengetahui kemaslahatan kita. Cuman terkadang kita, ya namanya manusia kan, itu ajalah. Ajalah itu apa? Nggak sabar, pengen cepat. Itu manusia gitu. Ya, dia membangun bisnis, pengennya cepat-cepat besar. Ya, pengen ke mana instan gitu. Yang instan tuh nggak apa buat kayak Indomie ya, nggak sehat kan? Instan ya. Ya, fast food nggak sehat kan? Nah kita pikir apalah fast food tuh, kayak burger misalkan.
isinya roti, dalamnya ayam, terus ada sayurnya. Pas dimakan jadi penyakit ya. Nah, kita lihat itunya kayak yang instan tuh nggak bagus. Kemudian juga ya, makanya kayak saya sampaikan tadi, di antara beberapa cara untuk kita bisa berlapang dada, pertama ingat hadis yang tadi itu. Man amana minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi. Bangun pagi dia aman, badannya sehat, dia punya makanan. Maka intinya adalah tolong diingat berapa jumlah nikmat Allah yang ada sama kita. Itu cara pertama. Yang membuat kita itu ridha dengan ketetapan Allah. Ya. Saya ini udah 2 kali bisnis nih, gagal terus. Ada orang belum bisa sama sekali memulai bisnisnya. Dalam hadis yang lain, nah ini perlu juga nih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Asfal itu artinya tahta. Lihatlah orang yang kondisi keduniaannya itu di bawah kalian. Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan ngelihat orang yang kondisi keduniaannya di atas kita. Itulah kayak tadi saya bilang. Kita ya punya mobil biasa lah. Alhamdulillah. Jangan dibandingkan yang kawan kita yang punya misalkan Alphard misalkan atau Hammer misalkan atau BMW misalkan. Jangan diukur sama itu. Diukur sama kawan yang masih naik Honda. Lihat yang ke bawah. Kita naik Honda, lihat kepada kawan yang kemana-mana naik Grab, naik sepeda. Ya. Kita masih bisa lah naik Grab, lihat kawan yang masih jalan kaki. Kita bisa jalan, lihat orang yang nggak punya kaki. Jadi selalu ukur, ini cara paling. Makanya karena dalam hadis ini Rasul langsung bilang, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum fa innahu azdaru alla takfuru ni'matallahi alaikum. Langsung di ujungnya dibilang itu. Kenapa seperti itu? Supaya kita tidak kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya kayak tadi, kita jalan kaki, alhamdulillah ada orang nggak punya kaki. Yang jalan pakai tongkat. Nah, jadi caranya adalah yang pertama mengukur kondisi keduniaan. Saya garis bawahi keduniaan. Jangan nanti mengukur dengan kondisi akhirat orang. Dia rajin ngaji, kawan ini rajin ngaji. Jangan lihat dia, lihat kawan tuh yang nggak pernah ngaji, ya itu nggak boleh. Kayak beda dia. Makanya saya tadi kasih garis bawah apa? Keduniaan, bukan keakhiratan. Kalau ada kawan misalkan rajin mengaji, kayak mulai, kita harus termotivasi. Kita juga rajin ngaji, rajin itu, harus kayak gitu. Ya, nah, jangan lihat kayak gitu tadi. Ini kawan ini ngaji lah terus, jangan lihat dia, lihat tuh, dia nggak pernah pegang Quran ya. Quran di rumahnya udah ada laba-laba, nggak pernah disentuh maksudnya. Jangan ngukur ke situ kalau masalah akhirat, ya. Nah, makanya dia harus kita pilah dengan benar. Kayak ithar atau ithar. Ithar itu artinya mengutamakan orang lain di atas diri sendiri. Itu dalam hal keduniaan. Saya haus, kawan saya haus. Saya ada air, saya haus, dia haus. Nah, kamu duluan yang minum. Ini ithar. Nah, ini top chair. Ikrimah dulu meninggal kayak gitu. Keren kan? Husnul Fatimah dia. Dia syahid di perang Yarmuk. Berjihad dia. Komandan perang dia. Kata Ikrimah di perang Yarmuk itu, saya sudah bertahun-tahun memerangi Muhammad dan Islam. Hari ini saya akan tebus. Saya akan membela agama Allah. Siapa yang berbaiat, siapa yang mau kita syahid hari ini, angkat tangan. Beberapa sahabat, yuk kita terjang itu musuh. Orang Romawi itu. Terjang sama dia. Habis peperangan, terkapar Ikrimah, tewas syahid. Nah, di situ ada beberapa sahabat yang meninggal karena ithar. Dia haus sekali. Badannya penuh luka, udah nggak bisa bangun, haus sekali. Pas dikasih air, kata dia, jangan kasih saya, kasih orang itu. Kayaknya dia lebih butuh. Padahal dia hampir mati. Kasih ke orang kedua. Orang kedua juga mau dikasih air. Jangan kasih saya. Kasih orang yang ketiga. Karena dia haus sekali. Pas datang ke orang ketiga meninggal. Balik ke orang kedua udah meninggal. Balik ke orang pertama juga udah meninggal. Ini ithar dalam hal keduniaan. Dalam akhirat nggak boleh. Contoh kasus kita nggak boleh ithar dalam akhirat. Saling dorong-mendorong di saf pertama.
Saf pertama kosong, suruh orang lain masuk. Padahal lebih utama saf pertama, tapi kita suruh, oh, Pak, aku nih Pak. Ini nggak boleh. Ithar itu nggak berlaku dalam hal ibadah. Gitu juga dalam hal nikmat keduniaan, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kayak tadi Rasul mengajarkan kita, salah satu yang membuat kita bersyukur adalah ketika kita mengunjungi kuburan, mengunjungi orang sakit. Makanya berziarah kepada orang sakit itu memang tuntutan syariat, itu penting. Selain untuk mengingatkan bahwasanya kita bisa saja dalam posisi orang yang sedang kita kunjungi. Ini lagi sehat nih. Apa saya manfaatkan sehat saya untuk bekerja, untuk ibadah. Ya. Kadang kita ke rumah sakit kita lihat banyak pelajaran. Memang kayak gitu kita. Ya. Karena kita sering merasa cobaan yang menimpa kita itulah yang paling besar. Itu yang paling luar biasa. Maka saya bilang pergilah ke rumah sakit. Di sana kita akan ketemu orang dengan penyakit yang lebih dahsyat daripada yang kita rasakan atau keluarga kita rasakan. Satu, kadang-kadang sudah menerima penyakit yang dahsyat, dia nggak ada duit lagi. Tidurnya entah di mana-mana. Kita masih bisa tidur di rumah. Antar keluarga kita pakai mobil ke rumah sakit, kontrol. Tapi kita marah sama Allah. Ya Allah, kok nggak adil gini, dikasih saya terpenyakit. Ini yang nggak boleh. Makanya kita lihat ke orang yang kondisinya lebih rendah daripada kita. Nah, makanya Rasul juga mengajarkan, coba elus kepala anak yatim. Mungkin yang belum punya anak kurang imbasnya. Biasa aja. Tapi kok yang mungkin punya adik yang masih kecil teringat. Aduh, kalau ayahku nggak ada, adikku masih kecil kayak mana? Apalagi kalau yang sudah punya anak dan anaknya masih usia balita, misalnya 5 tahun ke bawah. Kalian elus kepala anak yatim di tempat lain. Kalian akan teringat dengan anak sendiri. Ini anak saya usia 4 tahun. Kalau saya meninggal, gimana masa depannya? Siapa yang kasih makan dia? Sedih nggak? Sedih. Akhirnya apa? Hati kita jadi lembut. Kemudian kita memaksimalkan apa yang sedang ada dalam diri kita. Kita sering sekali mengkhawatirkan sesuatu yang memang di luar kontrol kita. Itu yang bahaya tuh. Mengkhawatirkan sesuatu yang bukan di dalam kontrol kita. Apa yang di luar kontrol kita? Rezeki. Rezeki itu kan di luar kontrol kita itu. Allah yang atur. Tapi kita gelisah sekali. Gelisah. Ini besok. Gimana caranya nih ngumpulin duit? Mau kredit mobil. Nggak bisa-bisa. Gelisah. Gimana besok saya makan nih? Ini udah lihat, baca berita nih kan. Rusia, Ukraina nggak berhenti-berhenti ini. 2023 resesi ini. Gelisah, stres gitu. Sakit jadinya. Ham tadi itu. Ya, mengkhawatirkan masa depan yang masa depan itu kontrolnya itu ada di Allah Subhanahu, bukan di kita. Kita sering mengkhawatirkan itu malah. Ini salah. Kemudian juga masalah ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar itu kata ulama 3 kan. Yang pertama adalah sabar berbuat ketaatan. Karena dalam taat itu perlu sabar. Kan salat itu bosan kadang-kadang kita. Ya kan malas, kita ikut pengajian tuh malas kita. Apalah duduk di situ enak, nongkrong di masjid, di warkop. Tapi ketika kita mampu datang dan duduk, itu sabar itu, luar biasa. Kemudian sabar meninggalkan maksiat. Udah bisa nih meganja nih, tapi nggak mau kita tinggalkan, butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah kita sabar dengan ketetapan Allah yang terkadang secara zahir itu hati kita nggak terima. Ini terkadang dalam bentuknya apa? Hilangnya orang yang kita sayangi, ada yang meninggal. Ini musibah ini. Harus sabar. Atau kita hilang pekerjaan, harus sabar. Atau kita yang sakit. Ini kan semua ketetapan Allah nih. Ya. Tapi menyakiti hati kita, sabar nggak kita? Maka dibutuhkan kesabaran. Kemudian husnudzan kepada Allah ini penting sekali. Harus yakin Allah telah menyiapkan skenario terbaik di balik itu. Itu aja yang harus dimunculkan. Cerita sekian ya, pengalaman pribadi saya. Saya dulu bukan tamat sih, kelas 3 MSem. Itu yang ada di kepala saya MOSA, modal bangsa. Modal bangsa tuh, ambisi sekali saya ke sana. Pengen kali, keren kan? Sekolah unggulan. Itu angkatan 2007 ya. Sama SMA 2000 berapa? Hah?
Oh ya, tamat SMA gitu. 2016. Oh, jauh ya. Saya 2005, tapi 2002 itu saya tamat SMP. Tamat SMP saya. Ambisi kali masuk MOSA. Belajar saya pontang-panting. Karena secara persyaratan saya bisa daftar. Karena saya ranking 3 dulu. Karena syaratnya kan ranking 1, 2, 3 yang boleh daftar. Pontang-panting belajar. Nggak lulus MOSA. Terpukul saya. Pukul sekali. Terpukul sekali. Ya kan? Itu udah nggak ada saya rencana yang lain. Tapi ya, akhirnya tanpa sengaja ada kawan satu melempar brosur RIAP, Rul Islam Anak Bangsa. Saya nggak ada target ke situ. Karena saya kalau nggak MOSA dulu target saya MAPK. MANPK. Dulu di MAN 1 tuh ada MANPK. MAN tapi berasrama. Itu unggulan juga tuh. Angkatan-angkatannya tuh banyak jadi tokoh sekarang. Keren-keren. Jadi saya pengen ke situ. Tapi katanya MOSA paling keren lah. Oke lah. Tapi nggak tahu kemana Allah antar saya ke RIAP. Rul Islam Anak Bangsa. Tamat SMP Ulumuddin ya masuk RIAP. Ya kan? Kemudian di kelas 1 itu awal-awalnya masih mengkeret gitu ya. Masih nggak lulus MOSA nih. Ya kan? Misal gitu, penyesalan kan, nggak move on gitu. Tapi lama-lama alhamdulillah kemudian saya berpikir memang mudah-mudahan Allah kasih saya skenario terbaik. Dan alhamdulillah dari RIAP, mungkin kalau saya masuk MOSA, saya nggak akan ke tempat itu. Saya dari RIAP ke Lipia Jakarta, dari Lipia ke Madinah. Alhamdulillah bisa haji tiap tahun, bisa umrah kapan saya suka. Kalau mungkin saya kuliah di sana, sekolah di sana, saya dapat nggak itu? Belum tentu, karena mungkin saya jadi dokter. Atau mungkin saya ke kampus yang lain. Tapi itulah skenario Allah. Dan saya memang nggak terpikiran RIAP itu jadi sekolah saya. Dan entah kenapa pun saya betah di situ. Karena memang kondisinya kurang kondusif waktu itu. Karena kan 2002 itu masih perang. Tapi kalian nggak ngerasain perang-perang tuh ya. Sekolah dibakar, mati lampu setiap malam. Guru jarang masuk. Bertahan 3 tahun. Alhamdulillah. Tapi Allah atur skenarionya sampai ke sana. Insya Allah. Jadi seperti itu. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Selain diantara ini salah satu nikmat ya. Kita berbicara ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh kita berbicara tentang nikmat Allah yang ada sama kita ya, dengan tujuan mungkin kita bisa memberikan mungkin ya menjadi pelajaran bagi semua. Jadi sebenarnya jangan pernah merasa apa yang Allah sudah atur itu jelek. Nggak tahu kita, nggak nyangka kan. Saya pun sampai RIAP ambil jurusan MAK. Padahal saya udah mati-matian dulu belajar gitu, matematika kan. Biasanya kan MOSA kan gitu arahnya. Tapi ya belajar MAK dan Allah buat saya lebih cinta bahasa Arab mungkin pelajaran-pelajaran seperti itu dan Allah giring terus ke tempat yang lain. Jadi seperti itu. Dan kita memang termasuk tempat kerja lain sebagainya gitu. Intinya adalah kita mungkin ya, makanya kita senantiasa itu minta taufik namanya. Taufik itu artinya arahan dari Allah. Jadi Allah yang ngatur. Ya, makanya kata ulama itu kan hidayah itu ada 2. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu hidayah yang mungkin dari kita sesama sendiri. Seperti ini, yuk kita bekerja yang baik. Ini kan hidayah irsyad. Kayak Rasul ngajak paman-pamannya, yuk beriman kepada Allah. Itu hidayah irsyad. Tapi Abu Talib masuk Islam nggak? Enggak. Abu Talib nggak masuk Islam. Meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Makanya Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang engkau suka karena cuma Allah yang bisa kasih. Ini namanya hidayah tuh atau taufik. Makanya kadang ada orang bapaknya baik, anaknya bandel luar biasa. Karena sang ayah pun nggak bisa memberikan petunjuk untuk anaknya. Nabi Nuh nggak bisa jadikan anaknya menjadi pengikutnya yang beriman. Kufur anaknya. Nabi Lut nggak bisa buat istrinya beriman. Kufur istrinya. Nabi Ibrahim nggak bisa buat bapaknya beriman. Bapaknya tukang adar, tukang buat patung, tukang buat berhala bapaknya. Nggak bisa. Itu hidayah. Makanya kita juga gitu. Minta taufik gitu. Ini taufik ini jenis contoh di lapangannya kayak kita jawab ujian. Udah capek ngulang semalam
sampai kelas blank. Pas keluar dari pintu ruang ujian teringat lagi jawabannya. Ini taufiknya nggak ada berarti. Ada kawan dia nggak sengaja buka-buka buku, baca-baca, ternyata itu yang keluar. Dapat taufik dia. Maka itu yang kita minta. Allah berikan kita petunjuk taufiknya sehingga dalam kita menjalani kehidupan kayak gitu kita tepat sasaran. Taufik ini terkait selalu ketika kita memilih kadang. Kita tiba-tiba di satu waktu dapat 2 tawaran tempat kerja yang berbeda. Ya, itu kita harus minta taufik itu. Salah pilih tempat kerja, bisa aja kita nggak nyaman. Ternyata di tempat kerja ini berblok-blok ya. Misalkan kan ada blok A, ada blok B. Kita ini bingung di blok mana. Mau gabung ke A, diserang sama si B, masuk ke blok B. Ternyata di tempat kerja yang satu lagi, walaupun gajinya sedikit, mungkin lebih sedikit, tapi lebih nyaman, lebih enak, orangnya adem-adem. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita, apapun ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita berusaha, itu yang harus dikedepankan adalah husnudzan. Husnudzan. Kalau kita husnudzan, yakin saya. Setelah pengalaman hidup mungkin instan Allah ganti, cepat. Tapi kalau kita suudzan, itu akan terus seperti itu. Ya mungkin untuk materi ke depan boleh mengkaji satu bab ini penting ini. Kalau di Arab itu memang husnudzan billah ini satu topik tersendiri dan dibahas khusus karena dia penting. Dan banyak dari kita itu yang seperti itu. Makanya sebenarnya orang yang beriman itu nggak akan depresi dia. Orang beriman itu jarang depresi. Ya. Orang yang nggak beriman ataupun yang imannya rapuh itu yang banyak depresi. Makanya kita lihat mungkin kayak Jepang itu, Korea itu, negaranya maju, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Nggak ada iman orang tuh. Mudah sekali mereka lompat dari jembatan, gantung diri, minum racun. Teriak di Jepang tuh, ada saya lihat video, teriak-teriak di jalan karena tekanan kerja. Depresi dia. Makanya kita dapati terkadang beberapa pesohor tuh kan, dia udah terkenal, kaya lagi, matinya overdosis obat penenang. Coba lihat. Ya kan? Dia kaya, terkenal, fansnya jutaan atau ribuan lah kita bilang. Matinya dengan obat penenang overdosis. Karena nggak ada iman, nggak tahu dia, nggak ada pegangan dia, nggak tahu dia lari kemana. Sedangkan orang Islam hidupnya udah mau hancur kali ya, tapi dia tenang. Ya. Kenapa? Imannya ada. Dia salat, dia ngaji, dia dzikir. Itulah kelebihan agama kita dan seharusnya ini menjadi menjadi poin di mana kita seharusnya setiap mendapati kondisi seperti ini bertambah iman kita dengan agama kita ini betul ya, inilah agama yang paling betul. Nggak hilang arah kita. Makanya orang-orang tuh kita lihat tuh, walaupun tahap patah betul ya kan. Ya apa misalnya? Michael Jackson meninggal yang mana? Gara-gara obat? Banyak itu. Coba lihat tuh, banyak sekali yang bunuh diri. Orang tuh artis ini artis itu. Nggak ada pegangan. Sedangkan kita lihat ada orang Islam hidupnya sengsara, orang di Palestina tuh diboikot sama Yahudi itu. Amannya hidupnya, hafal Quran 30 juz dia. Bahagia dia, padahal abangnya baru dibom dari pagi atau abangnya baru tembak dari pagi. Dia kuat untuk melepas kepergian orang yang dia sayang karena imannya ada. Kalau kita enggak, berminggu-minggu nangis ya, status berbulan-bulan, engkaulah ini, keberadaanmu itu. Kita miris ketika mendapati berita misalkan anak SMA, anak SMP diputus pacar bunuh diri. Miris sekali itu. Miris sekali itu. Muslim. Tapi gara-gara diputus pacar bunuh diri, ini miris sebenarnya. Seharusnya tak layak terjadi ini di negeri yang banyak orang Islam yang tak layak terjadi. Tapi itu makanya iman tadi itu paling penting. Mungkin demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Waktunya udah jam 10 ya. Oke, terima kasih. Oke, kita tutup ini doa kafaratul majelis sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.